Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita semua masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum tergerak hatinya, yang mungkin belum punya kesempatan atau tidak punya kesempatan untuk melangkahkan kakinya, walaupun dalam keadaan sehat, kakinya kuat, tetapi belum dapat melaksanakan kewajiban ini secara berjamaah. Tentunya salawat dan salam tak lupa juga marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana di bulan Zulhijjah ini kita tentu semua tahu, dan di Masjid Jami ini juga kita telah membentuk panitia kurban, yang mana telah istiqomah kita laksanakan untuk penyembelihan hewan kurban. Sekedar mengingatkan bahwa kita semua tentu telah tahu bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim istrinya dua, yaitu satu Siti Sarah yang melahirkan Nabi Yakub dan banyak nabi di bawahnya termasuk Nabi Yusuf dan Isa. Yang kedua adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail inilah yang meneruskan zuriatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban ini tentu kita ketahui bersama tadi bahwa yang mana Nabi Ibrahim sampai 3 kali bermimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Setelah 3 kali dia bermimpi, Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya bagaimana pendapatnya tentang perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Jemaat Allah, dalam komunikasi tersebut, Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, sangat memahami dan sangat patuh dan taat terhadap perintah daripada Nabi Ibrahim, yaitu supaya penyembelihan tadi. Dan ini dilakukan mungkin bagi bapak-bapak yang pernah ibadah umroh dan juga melaksanakan ibadah haji. Di sana ditunjukkan di mana tempat penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, dan di dalam syariat tersebut penyembelihan itu berganti dengan seekor kibas atau seekor kambing. Inilah yang kita laksanakan syariat ini, dan kita laksanakan juga ibadah haji, dan dalam ibadah umroh ini banyak disampaikan kepada kita sebagai jamaah. Inilah yang kita laksanakan setiap tahun setelah istiqomah, dan ada di antara saudara kita setiap tahun melaksanakan ibadah kurban ini. Ada beberapa hikmah yang kita dapat ambil daripada hal ini, ibadah kurban ini, karena auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di sini kita diperintahkan melakukan sholat, dan setelah itu hendaklah kita berkurban. Nah, inilah mengetuk hati kita semuanya. Bagi kita jemaah yang ada mempunyai rezeki, kita hendaklah berkurban. Dan berkurban ini, kalau kita hewan sapi, sebagaimana kita ketahui ada 7 orang, dan itu bisa juga dengan kibas atau seekor kambing.
Ibadah kurban ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang terjemahan bebasnya bahwa kalaulah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Tetapi apabila kita ingkar atau kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Untuk itu bagi jamaah yang ada rezeki dapat berkurban pada tahun ini, panitia kurban telah terbentuk, yang mana ketuanya Bapak Muhammad Ahyar Johan tadi ada di sini. Sekretarisnya Bapak Haji Agus Muji Waluyo. Nah, itu lagi berkomunikasi antara ketua dan sekretaris. Bendaharanya Pak Sanyoto. Yang mana di papan pengumuman telah tertulis berapa per orangnya, dan penyembelihan tentu sebagaimana biasanya dari tahun-tahun kita laksanakan, kita bergotong royong untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Ada hikmah lain yang terkandung di dalam ibadah kurban ini, yang mana di dalam surah Al-A'raf juga Allah berfirman bahwa ini untuk mengikis nafsu-nafsu hewan kita, nafsu hewan yang ada pada diri manusia. Karena manusia itu bisa satu saat dia mendekati sifatnya menjadi sifat malaikat, begitu tingginya derajatnya. Tetapi pada satu saat yang sama turun derajatnya, balum adol, artinya lebih dari hina daripada binatang. Ya, itu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Nah, inilah salah satu yang dapat kita pahami, yang dapat kita pelajari, bahwa satu saat kita bisa menjadi mendekati sifat malaikat, dan satu saat kita rendah sekali titik nadir kita menjadi lebih rendah daripada binatang situ. Nah, situlah kalau kita dapat ibadah kurban, jadi situlah artinya supaya kita dapat memahami, kita dapat berpikir di situ bahwa bagaimana kita dapat menghilangkan sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita beribadah kurban, kita dapat menghilangkan nafsu hewani pada diri kita. Dan yang terakhir dari ibadah kurban ini, kita terutama dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berjamaah sebagaimana kita di masjid ini, ada rasa kebersamaan di situ nantinya. Kita bersama-sama melaksanakan penyembelihan hewan kurban, bersama-sama kita menguliti, membagikan, dan situ juga biasanya di masjid kita ini ada yang akikah, yang mana pada saat makan siang kita makan siang bersama. Disitulah silaturahmi kita laksanakan dan menambah keakraban dan kekompakan kita sesama jamaah di Masjid Jami dan di lingkungan RW 03 Balu Center ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itulah tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir dapat menyampaikan kepada saudara-saudara kita, barangkali ada yang berniat untuk kurban, marilah bersama-sama kita melaksanakan kurban ini. Yang belum dapat berkurban, marilah bersama-sama kita melaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk bersama-sama kita meramaikan ataupun kita melaksanakan kegiatan ibadah kurban ini. Jadi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci seperti Bapak Haji Bunyamin, jamaah kita di Masjid Balu Center, beliau melaksanakan ibadah haji, dan kita yang di Balu Center nanti marilah bersama kita melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi yang saya sampaikan pada subuh kali ini tentang ibadah kurban. Banyak yang mungkin nanti akan disampaikan oleh penceramah yang lain ataupun
kultum-kultum yang berikutnya. Tapi pada intinya marilah bersama-sama kita lebih memahami makna dan syariat daripada ibadah kurban ini. Mudah-mudahan dengan kita maknai, walaupun mungkin kita ada yang belum dapat mencapai ibadah kurban, mudah-mudahan dengan kita maknai tersebut, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari tentang ibadah kurban tadi. Demikian, mudah-mudahan singkat memang, mungkin ada lebih dan kurang saya mohon maaf, dan marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.